Oke ya, kita globalisasi. Ya, globalisasi itu apa sih? Nah, globalisasi itu ketika dunia menjadi satu bagian, ya. Uh, Semua penduduk dunia menjadi satu. Jadi itu sama dengan globalisasi ya. Semua penduduk dunia menjadi satu. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di seluruh penjuru bumi, di seluruh penjuru dunia itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, ya. Antara satu dengan ya, saling memberikan pengaruh. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena globalisasi. Globalisasi ini sendiri yaitu apa? Yaitu dunia menjadi satu. Kenapa bisa jadi menyatu sekarang? Karena menjadi kurang jelas atau tidak nampak atau dikurangi pengaruhnya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita di Taiwan dan Indonesia ya, karena kita lagi merantau di Taiwan. Karena globalisasi, maka kita dengan mudah berkomunikasi dengan keluarga kita di Indonesia. Kenapa? Karena teknologi sudah mendukung sehingga proses ini nggak ada masalah. Mau dimanapun kita berada, kita bisa mudah berkomunikasi. Yaitu tadi, salah satu yang mendorong daripada globalisasi adalah kemudahan komunikasi, telekomunikasi. Ya. Kayak kita sekarang, zaman dulu TV itu terbatas. Ya. TV terbatas. Di mana kita bisa menonton TV kalau ada siaran TV-nya. Kita tercover oleh jangkauan pemancar TV-nya. Nah, dulu pemancar TV itu terbatas, ada di kota-kota besar. Ya, jangkauannya bisa 100 km atau 200 km siaran TV itu. Nah, kalau tidak terjangkau bagaimana? Otomatis dia tidak bisa menerima siaran. Nah, akhirnya digunakan apa? Satelit. Nah, dengan satelit ini maka bagian-bagian dunia yang asalnya tidak mendapatkan sinyal atau tidak tercover oleh siaran televisi, akhirnya tercover. Sehingga proses informasi komunikasi ini terjalin dengan cepat. Ya, jadi internet itu mulai booming tahun 95, 97, 98, 2000. Ya. Sebelum tahun 95, internet itu baru hanya sebatas penelitian, baru hanya sebatas digunakan oleh kampus-kampus atau militer. Ya, internet itu dari tahun 70-an. Tahun 70-an itu teknologi jaringan komputer sudah ada. Tahun 70 sampai 80 itu ada jaringan komputer. Ya, komputernya juga kan masih ukurannya masih gede-gede ya. Belum kayak sekarang, belum ada laptopnya sekarang kecil-kecil. Nah, dulu seperti itu. Sehingga proses komunikasinya sulit. Orang tahun 80-an, 90-an di Indonesia saja itu masih banyak yang menggunakan kantor pos. Jadi komunikasinya menggunakan surat. Ketika ke sini orang berganti menggunakan email, ya kan. Nah, dulu menggunakan surat. Jadi orang mau kemana-mana pakai surat dikirim, pakai darat, pakai laut, pakai pesawat itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Nah, karena globalisasi ini maka batas-batas negara menjadi kurang jelas atau tidak nampak. Contohnya bagaimana? Apa yang terjadi di Indonesia itu akan mempengaruhi di negara lain. Apa yang terjadi di negara lain bisa mempengaruhi Indonesia. Contoh,
Sekarang nih ada kejadian bom. Ya, dimanapun ada kejadian bom, itu pasti akan memberikan pengaruh ke seluruh dunia. Contoh, ini yang baru sekarang ini adalah di Thailand. Thailand itu sampai berapa 17 ledakan atau 17 tempat yang dibom. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kejadian bom di Thailand itu akan membuat negara-negara yang lain akan waspada, ya. Bisa jadi bomnya itu nanti akan sampai ke Indonesia, bisa jadi bomnya itu sampai ke mana, ke Filipina atau kemana. Nah itu ke Malaysia, itu semua adalah kenyataan gitu ya. Semua penduduk dunia menjadi satu sehingga apa yang terjadi di sana akan mempengaruhi yang di sini. Contohnya itu. Terus yang kedua, contoh yang jelas, contoh ekonomi, ya. Dimana kita sekarang ada kurs mata uang. Kalau harga dolar naik atau harga dolar turun, maka akan berpengaruh terhadap Indonesia, ya. Harga mata uang dolar. Kalau harga dolar naik, Indonesia akan repot. Kenapa? Karena ekspor impor, ya kan? Karena ini terpengaruh oleh ekspor dan impor, ya. Barang masuk, barang keluar, Indonesia semua sebagian besar ambil dari seluruh dunia, ya. Bisa dari Cina, bisa dari Amerika, ya kan? Nah, itu akan mempengaruhi terhadap proses daripada ekspor impor ini, ya. Jadi itu yang paling jelas ketika globalisasi itu, contohnya ya kejadian kurs ekonomi, ya, ekonomi kurs. Atau bisa juga selain ekspor impor itu adalah saham, perdagangan saham. Kita kenal ada yang namanya Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Harga saham di Bursa Efek Jakarta itu nanti akan mempengaruhi harga saham di New York, mempengaruhi harga saham di Hong Kong, mempengaruhi harga saham di Tokyo, mempengaruhi harga saham di London. Nah, itu kenapa? Karena itu tadi bahwa ekonomi semua menjadi satu. Ketika harga satu naik, maka yang lain akan terpengaruhi. Ketika itulah terjadinya proses globalisasi. Nah, globalisasi memberikan efek positif dan negatif, ya. Ada efek positif dan ada efek negatif. Ya, dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Apa? Ya, contoh, dampak positifnya kita bisa belajar dari negara maju. Ya, nah, dengan adanya internet, kita bisa tahu di Amerika anak mudanya bikin apa. Di Tokyo, di Jepang, anak SMA-nya bikin apa. Ya. Anak umur 10 tahun, anak SD-nya sudah bisa apa. Nah, kita bisa belajar dari negara yang sudah lebih maju. Ya. Itulah dampak positif globalisasi, yaitu adanya internet. Kita bisa belajar, jadi kita bisa tahu, kita mencari informasi, ya kan? Mudah mendapatkan informasi. Ya, mudah mendapatkan informasi. Ya. Kita bisa mendapatkan informasi di mana saja, kapan saja, ya, dari mana saja. Nah, itu dengan internet, informasi apapun tersedia di sana. Sampai informasi yang nggak jelas juga ada yang kita kenal dengan istilah hoax, ya, hoax. Nah, itu yang harus kita pelajari bersama. Kita harus informasi itu harus kita filter atau kita saring. Benar nggak berita ini? Bahwa ini sumbernya layak dipercaya atau tidak? Nah, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Jangan asal-asal kita baca berita di Facebook, kemudian kita bagikan. Asal kita baca di Facebook, kemudian kita
bagikan. Nah, itu kita nggak tahu beritanya benar atau tidak kan salah, ya. Itu kalau kitanya beritanya nggak benar, kita menyebarkan itu sama dengan kita menyebarkan fitnah kan, menyebarkan berita yang tidak benar. Nah, seperti itu. Jadi uh, efek dari globalisasi dengan kemudahan informasi itu membutuhkan kita untuk teliti dan berhati-hati, ya. Menyaring informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga apalagi? Dampak positif dari adanya globalisasi. Selain kita bisa dapat belajar, kita dapat informasi, apalagi? Ada yang tahu? Apa? Bagaimana? Selain mendapatkan informasi, kita bisa dapat belajar dari negara maju, kemudian kita bisa menyerap budaya. Jadi kita bisa menyerap budaya yang baik. Nih ya, karena nggak semua budaya yang ada dari luar negeri itu baik. Ya. Kalau dampak negatif, apa? Dampak negatif globalisasi, ya. Jadi terkikisnya budaya nasional. Jadi kebudayaan kita sendiri lama-lama nanti orang nggak mau mengakui atau ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa budayanya ketinggalan zaman, tidak baik, ya. Jadi mereka akan menggantinya dengan budaya barat, nah, kebarat-baratan. Nah, itu dampak negatif globalisasi. Kemudian apa? Terkikisnya budaya nasional, kemudian apa lagi? Ada yang tahu apa lagi dampak negatifnya? Apa? Ya, dampak negatifnya adalah perubahan sikap atau perilaku. Ya, ya terkikis budaya nasional, kemudian perubahan perilaku atau norma atau nilai. Nah, gaya pacarannya ngikutin kayak anak muda Amerika misalnya. Padahal kalau kita mengikuti budaya Indonesia, itu pacaran tuh malu, laki dengan perempuan misalnya kan. Nah, itu adalah adanya dampak negatif ngikutin budaya Barat yang nggak punya malu, ya, cuek aja, ya. Yang penting nggak ganggu orang katanya. Nah, tapi kan kalau kita di Indonesia ataupun di budaya Timur tidak seperti itu. Semua ada aturannya, ada tata keramanya, ya. Ini adalah dampak negatifnya seperti itu. Oke, jika sampai sini ada pertanyaan tidak?
Tidak ada pertanyaan? Oke, kita lihat, coba kita perhatikan ya video berikut. Ini ada dampak-dampaknya yang bisa kita lihat di sini ya. Ya, itu tadi. Jadi menghadapi dampak globalisasi itu kita harus melakukan filter, ya, melakukan filter, ya, melakukan filter terhadap apa yang positif dan negatif. Nih contohnya nih. Ini karena internet adalah salah satu bukti daripada globalisasi, maka kita bisa melihat juga dampak internet, dampak negatif dan positif.
Oke ya, itu tadi salah satu efek dari globalisasi ya, yaitu internet ya. Dia memberikan efek positif dan juga negatif. Nah, sekarang kalau kita mau lihat selain internet apa sih? Nah, kita lihat teknologi katanya. Coba kita bandingkan. Dampak teknologinya apa di sini? Apa sama dengan internet juga atau termasuk hal yang lain ya? Dampak teknologi yang lain juga, tidak hanya internet ya.
Ya, itu kita lihat tadi dampak positif. Ini positif teknologi tadi bisa kita lihat ya. Dia bisa mendapatkan informasi cuaca. Dia bisa melakukan transaksi perbankan online ya. Jadi dia nggak perlu ke bank mau transfer, nggak perlu antri di bank. Dia cukup klik-klik saja di tabnya, uangnya transfer beres, ya kan? Ya, itu adalah salah satu manfaat daripada teknologi atau dampak positif. Nah, dampak negatifnya tadi apa ya? Main gamenya sampai lupa waktu dari jam 7 sampai jam 10 kerjaan main game terus, ya. Waktunya habis hanya untuk main game, jadi dia tidak melakukan hal-hal yang lain. Sampai sholat ditunda-tunda, nah itu juga contohnya kan. Bilangnya apa ya udah waktunya sholat ini masih main game. Nah itu adalah dampak negatifnya. Jadi itu adalah sekali lagi bahwa teknologi itu bisa berupa positif dan bisa berupa negatif. Tinggal kita sebagai manusia harus bisa memfilter mana yang positif dan mana yang negatif. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Yeah. Kalau kita di sini sudah terbiasa ya. Contoh globalisasi lainnya ya, contohnya soal makanan. Soal makanan ya. Dulu pertama datang ke sini makan makanan Taiwan apa kayak bakpao ya, kemudian mie ya, mien ya, kemudian apa lagi ya. Nah itu kan lidahnya nggak cocok dengan orang Indonesia. Pertama kali orang Indonesia ke sini makan pasti begitu. Wah makannya roti bakpao, wah makannya makan mie. Nah seperti itu lama-lama ya jadi tahu dan terbiasa bahwa nah ini selera makanan ya kan. Ada akhirnya dengan makanan ini akhirnya ya itu tadi kita lihat juga di Indonesia. Di Indonesia kita tahu ada mie Jepang, ada mie Korea namanya ramen ya. Ramen. Kalau di sini nyebutnya mien ya kan. Nah, itu prinsipnya sama-sama mie tapi beda dengan Indomie ya kan. Sama padahal Indomie buatan Indonesia. Tapi ramen buatan Jepang atau Korea. Sama-sama mie tapi rasanya lain, cara ngolahnya lain. Warung buka warung mie, sekarang buka warung mie Korea atau buka warung mie Jepang di Indonesia laku. Kenapa? Karena orang sekarang cita rasanya global katanya, udah biasa makan makanan Jepang atau makanan Korea. Ya. Kemudian makanan lainnya, ya kayak di Asia saja, Asia Tenggara khususnya juga sudah beraneka ragam ya, makanan khas Malaysia, makanan khas Singapura, kemudian makanan khas Vietnam, kemudian makanan khas yang lain dari Kamboja atau dari Thailand. Nah, itu juga akhirnya kan globalisasi soal makanan ya. Kita bisa menyesuaikan makanan selera makan kita seperti apa seperti itu. Nah, itu contohnya globalisasi. Ya. Kemudian gaya hidup tadi udah disebutkan contohnya cara berpakaian, kemudian ya itu akan mempengaruhi terhadap kehidupan kita sehari-hari, memberikan efek positif dan negatif terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan saja ya. Oke.
Oke, coba kita latihannya kerjakan ini. Ya, kita cobakan soal berikut ya. Mantap. Ya, waktunya 10 menit sampai selesai ya. Kita kan tadi kelasnya mulainya agak telat ya, jadi kita tambah kurang lebih 20 menit lagi ya. Oke. Nah, kita jawab dulu soal-soal berikut selama 20 menit. Ya. Oke, dijawab langsung aja di sini langsung dijawab aja ya. Oke ya, kelihatan kan? Silahkan dijawab. Kirim ke sini jawabannya atau kirim ke FB boleh, dikirim ke Facebook juga boleh. Ini semua sudah dipetik. Tapi salah ya, mungkin gimana. Pasti salah ya. Salah bukan teknologi tapi masalah yang tadi salah. Oh, yang kan. Wah, masih ada tanda 5-nya tadi apa dihapus? 6. Halo bos, baterainya habis. Baterainya habis. Ini baru di cas ini. Baru di cas ini sebelum nonton. Halo. Kenapa? Kenapa jam 7 lebih? Rumah jam 7-an.
tahu harganya lama. Nani desu ka? Karena punya telepon tadi berkali-kali yang penawaran di sebagainya. Itu kan langsung aja rekam. Yang kemarin lagi ngajar bulan apa ya lagi ngajar kan dia video banyak. Ya, terus tiba-tiba tuh yang dulu ada lagi. Masa tuh rekam dulu. Iya, tidak, tidak, tidak. Dari titik-titik, tidak dari titik-titik. Kan kemarin yang ngomong tadi bakal. Lama. Aku tidak mengerti maksud kesendirian. Sikap kita menghadapi pengaruh globalisasi melalui apa? Maksud Sikap kita harus apa? sikap kita ya yang nggak kenapa-napa. Emangnya ada apa? Ini dong. Melalui bukan. Apa bukan. Masa banget.
Oke ya, sudah dijawab. Oke. Oh, oh ya sudah. Udah jelas. Oke ya. Ya sudah, jadi sudah dijawab semua. Pengaruh negatif dari TV kepada penonton. Oh. Ya udah kita bahas dulu ya sebelum kita akhiri kelas kita. Kata globalisasi berasal dari kata globe yang artinya dunia ya. Antar individu dapat berhubungan dengan kemajuan di bidang telekomunikasi, teknologi telekomunikasi ya. Pada zaman purba manusia memanfaatkan potensi alam ya kan. Kemudian memperoleh informasi mempengaruhi ada pengaruh positif ya, pengaruh baik. Sikap bolos, malas, dan bergaya kebarat-baratan ada sifat atau pengaruh negatif dari globalisasi. Mudah mencapai tempat tujuan ada dampak positif di bidang transportasi, ya kan? Karena naik bis, naik pesawat makin cepat, makin lancar, ya kan? Orang yang makin mudah berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh dengan menggunakan internet, ya. Pengaruh negatif dari televisi kepada penonton yaitu jadi rasa malas, mau kemana-mana malas, maunya nonton terus. Sikap kita menghadapi pengaruh globalisasi melalui apa? Melalui nilai-nilai positif dan negatif. Kemudian upaya memenangkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang melalui filter ya atau penyaringan ya, difilter, disaring, mana yang baik, mana yang buruk dipisah seperti itu. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.